Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di siang hari ini dalam mata kuliah anatomi fisiologi. Hari ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Share screen dulu. Nggak lama ya. Coba stop share. Ya. Oke, anatomi fisiologi pernafasan. Adik-adik sudah tahu ya, karena sudah sering kita di media sosial juga ada penyakit-penyakit pernafasan. Kemudian pelajaran waktu SMP SMA juga ada biologi, ada sistem pernafasan. Maka kali ini kita akan mengulang anatomi. Sebelum kita mempelajari fisiologi, kita akan belajar dulu anatominya dulu. Ya, oke. Ya, anatomi pernafasan itu ada saluran nafas, ada organ pernafasan. Saluran nafas itu yang berbentuk saluran ya, berbentuk saluran itu dari hidung sampai trakea. Kemudian alat pernafasannya adalah paru-paru. Selain saluran dan alat pernafasan itu juga ada otot dan rangka yang melengkapi organ pernafasan atau rangka-rangka yang melindungi paru-paru atau melindungi organ pernafasan. Dari atas, paling atas, dari paling awal saluran nafas itu ada hidung atau nasal. Nasal itu artinya hidung. Kemudian rongga hidung atau vestibulum nasi, vestibulum nasal ya, nasi nasal itu hidung. Kemudian faring, kemudian laring, kemudian trakea. Faring sama laring ini kadang-kadang kebalik-balik ya, karena kata-katanya hampir sama, tetapi faring dulu baru laring. Kemudian paru atau pulmo. Pulmo nanti akan dibagi menjadi bronkus kanan, bronkus kiri, kemudian bronkus akan bercabang menjadi bronchiolus, bronchiolis akan ke bawah lagi menjadi alveoli, alveoli menjadi alveolus. Kemudian otot-otot yang mendukung gerakan pernafasan dan rangka atau tulang-tulang sebagai pelindung organ pernafasan. Ini ya dari rongga hidung, ini ada rongga mulut juga, rongga hidung, kemudian ini faring, ini laring, ini trakea yang seperti cincin ini trakea, kemudian masuk ke paru-paru menjadi bronkus kanan, bronkus kiri, bronkus kiri, kemudian ini bronchiolus, cabang-cabangnya bronchiolus. Kemudian seperti ini, satu rangkaian ini adalah alveoli. Ya, tapi kalau cuma satu namanya adalah alveolus. Kalau satu rangkaian adalah alveoli. Kalau cuma satu adalah alveolus. Kemudian ini kapiler. Ingat kapiler itu pertemuan antara arteriola dan venula. Ini kapiler, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tempat nanti oksigen masuk ke kapiler terus digunakan oleh jaringan, oleh sel-sel jaringan. Nanti kalau sudah oksigen digunakan oleh sel-sel jaringan akan menjadi zat sisanya adalah karbon dioksida, nanti diambil lagi oleh kapiler untuk dibersihkan lagi. Saluran nafas dibagi menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Batasnya adalah laring. Kalau atas itu sampai di laring.
Kalau trakea ke bawah itu adalah saluran nafas bagian bawah. Di atas itu hidung, faring, laring. Trakea ke bawah adalah saluran nafas bagian bawah. Jadi kalau infeksi paru-paru sudah ke bagian bawah, itu biasanya sudah agak berat. Kalau saluran nafas paling kita batuk pilek. Biasa 3 hari sembuh. Nah itu kalau yang udah masuk lebih dalam biasanya lebih dari 3 hari. Ya, kemudian organ yang pertama adalah hidung. Bagian-bagian hidung ada batang hidung yang dibentuk oleh os nasalis atau tulang nasal, tulang hidung, os itu tulang. Kemudian cuping hidung yang dibentuk oleh tulang rawan. Karena apa? Cuping hidung kita empuk ya. Jadi kalau itu bisa dipencet-pencet itu adalah karena dia dibentuk dari tulang rawan. Kemudian septum nasi. Septum nasi itu yang membagi hidung menjadi hidung kanan dan hidung kiri. Septum nasi itu pada beberapa orang itu bengkok. Namanya deviasi septum nasi. Nah, kalau septumnya pemisahnya itu bengkok, aliran udaranya kan nggak lancar ya. Keluar masuknya nggak lancar. Nah, ini biasanya orangnya sering pilek juga. Jadi pilek itu tidak melulu hanya polip. Ada alergi, ada deviasi septum nasi, ada polip dan ada yang lainnya. Jadi kalau pilek yang lama lebih dari 1 minggu kok tidak sembuh-sembuh, itu sebaiknya jangan dibiarkan saja, periksa. Kemudian di hidung ada lendir yang disekresi oleh sel-sel goblet, ya kan? Kadang-kadang hidung kita terasa basah karena di situ memang ada lendir. Kemudian yang paling penting hidung ada saraf olfaktorius. Jadi karena ada saraf olfaktorius, maka hidung kita bisa mencium bau karena di situ ada sarafnya. Ya, ini anatomi hidung, nares anterior, depan ya. Nah, vestibulasi atau rongga hidung, kemudian nares posterior atau koane. Jadi bagian rongga hidung yang bagian belakang ini adalah koane. Kemudian faring, bawahnya adalah faring. Nah, fungsi selaput lendir dan rambut yang ada di dalam hidung, yang pertama adalah menyaring debu dan kotoran, melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernafasan dan mengenali bau. Ya, dia akan membantu kita untuk mengenali bau. Di samping ada saraf olfaktorius. Mengatur suhu, misalnya suhu di luar terlalu panas, maka hidung akan menstabilkan suhu sebelum dibawa masuk ke dalam saluran nafas. Kalau di udara luar terlalu dingin, maka hidung akan menghangatkan biar masuk itu sudah stabil suhunya. Ini adalah saraf olfaktorius ya. Jadi kalau ada kerusakan saraf di sini maka pasien tidak bisa membau secara permanen. Kalau COVID itu anosmia ya, anosmia tidak membau itu kan tidak permanen. Itu bisa membaik karena yang rusak bukan sarafnya. Kemudian di hidung itu ada sinus-sinus. Adik-adik sudah pernah dengar kan sinusitis? Itu adalah peradangan di sinus hidung. Ada 4 pasang. Frontalis, maxillaris, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Frontalis itu jelas di regio frontal ya, di dahi. Kemudian maxillaris di tulang pipi, ethmoidalis itu di samping kanan kiri hidung, sphenoidalis itu di belakang mata. Kalau dari depan, ethmoidalis dan sphenoidalis itu seperti berdekatan. Tapi kalau dari samping, sphenoidalis itu lebih di belakang. Ini ethmoidalis, ini sphenoidalis, ini jelas maxillaris. Ya. Nah, sinus itu kan sinus itu membuka lubang pada hidung. Jadi sinus itu rongga-rongga udara kayak saluran nafas yang berupa rongga di dalam wajah kita. Nah, di situ memproduksi lendir. Ya, itu yang fungsinya untuk mengendalikan suhu dan kelembapan udara yang masuk ke paru-paru. Jadi punya fungsi. Tetapi jika dia terinfeksi, ya, kalau ini terinfeksi misalnya karena lubang masuk ke rongga hidungnya itu tersumbat atau ada tumor atau ada apa, nah cairan yang terjebak di dalamnya itu nggak bisa keluar. Nah itu yang akhirnya lama-lama atau misalnya ada kuman yang masuk, akhirnya terinfeksi. Sinusnya terinfeksi dan mengalami peradangan, ini namanya sinusitis. Sinusitis mengganggu drainase atau aliran cairan, ya harusnya kan dialirkan ke hidung. Diproduksi lendir tapi nanti dialirkan ke hidung. Tapi karena ada sumbatan atau ada infeksi, akhirnya nggak bisa mengalir ke hidung. Serta menyebabkan menumpuknya lendir, kesulitan bernafas melalui hidung. Jadi area di sekitar mata dan wajah dapat terasa bengkak dan nyeri sekali di pipi kalau yang sinusitis maxillaris.
paling sering adalah sinusitis maksilaris. Ini ya. Jadi ini itu karena ini ada sumbatan, ini nggak bisa keluar. Karena ini ada sumbatan, ini nggak bisa keluar. Di sini terus. Nah ini yang bikin nyeri, jadi harus dikeluarkan. Bisa dengan obat dulu, kalau tidak bisa dengan obat ya paling akhir, alternatif paling akhir adalah dioperasi atau dibuang cairannya. Seperti ini ya. Karena bentuknya itu kayak teko ya. Kalau orang Jawa bilang kayak ceret ya. Jadi kan ini bulat terus corongnya kecil. Nah itu kayak itu. Kemudian itu hidung ya, terus masuk lagi ke organ kedua faring. Faring itu ada dua saluran, satu saluran pernafasan yaitu tenggorokan, masuk saluran tenggorokan, satunya adalah saluran pencernaan atau saluran kerongkongan. Faring dibagi menjadi 3 bagian, nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Nah, tadi. Nih, ini adalah nasofaring. Naso dari kata apa? Nasal dan faring. Jadi antara rongga hidung dengan faring adalah nasofaring. Antara oral dengan faring adalah orofaring. Oral itu oro. Nah, di sini hipofaring. Habis hipofaring baru laring. Ya, nasofaring, orofaring, hipofaring ini adalah sini ada laring. Itu sudah faring ya. Faring nggak begitu banyak kita pelajari. Laring. Laring adalah pangkal tenggorokan. Terletak pada garis tengah bagian depan leher, ada di dalam kulit, di belakang glandula tiroid. Glandula tiroid apa deh? Itu loh deh yang gondok. Kalau membesar di leher. Itu adalah kelenjar tiroid atau glandula tiroid. Di bagian atas esofagus. Esofagus itu saluran nafas atau saluran makan. Esofagus adalah saluran cerna atau saluran makan. Ya, kemudian di laring ini, di situ penting karena ada apa? Ada pita suara. Ini ya, laring, bagian dari saluran pernafasan bagian atas berasal dari tulang rawan yang berbentuk corong terletak setinggi vertebrae cervicalis 4 sampai 6. Vertebrae cervicalis itu mana? Vertebrae itu tulang belakang. Cervicalis artinya leher. Jadi tulang belakang bagian leher nomor 4 sampai 6. Kemudian di mana pada anak-anak dan wanita letaknya relatif lebih tinggi. Nah, yang penting di sini di laring itu ada pita suara dan epiglotis karena ini penting. Kita lihat gambarnya, ini adalah os hyoid. Ini adalah kartilago. Kalau os itu berarti tulang keras ya. Kalau kartilago itu berarti tulang rawan. Ini kartilago tiroid. Membran antara membran ini ya. Membran itu selaput kayak dinding lah. Yang menghubungkan hyoid dengan tiroid namanya adalah membran tirohyoid. Kemudian kita ke bawah. Ini adalah kartilago krikoid. Ya. Laring dibentuk oleh krikoid, tiroid sama satu arytenoid. Ya, ini otot antara tiroid dengan krikoid jadi muscle krikotiroid. Ini ligamen atau ini ya yang dinding membran ya, ligamen krikotiroid. Ini adalah trakea. Bentuk seperti cincin-cincin. Jadi yang membentuk laring adalah kartilago krikoid, kartilago tiroid, satu lagi arytenoid. Ini adalah arytenoid. Jadi kartilago tiroid itu dinamakan juga Adam's apple. Jadi jakunnya orang laki-laki itu dibentuk dari karena anatomi ya, anatomi laki-laki kartilago tiroidnya lebih besar, lebih menonjol. Ini adalah kartilago tiroid. Nah, epiglotis ya, ini adalah epiglotis. Adalah kartilago, lagi-lagi kartilago atau tulang rawan yang berbentuk daun dan menonjol ke atas di belakang dasar lidah. Epiglotis, kapan epiglotis menutup, kapan epiglotis membuka? Epiglotis menutup jika kita menelan makanan. Saat kita menelan makanan, maka epiglotis akan menutupi laring. Tujuannya apa? Agar makanan tidak masuk ke tenggorokan. Kemudian kapan epiglotis membuka? Saat kita bernafas. Karena saat kita bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara bisa masuk ke laring, ke saluran nafas. Ini ya, swallowing itu artinya menelan. Jadi
kalau kita bernafas, maka epiglotisnya akan membuka. Ya, biar kalau bernafas kan biar masuk ke faring-laring trakea ya. Tapi kalau saat kita mau menelan, maka epiglotis ini menutup. Biar apa? Biar ini nggak nyasar masuk ke sini. Kalau ini nyasar masuk ke sini, yang paling ringan paling kita cuma tersedak. Tapi kalau ini nyangkut ke sini, terus bisa menyumbat di sini total, maka yang terjadi apa, Dek? Kematian. Karena ini nggak bisa nafas karena nyangkut makanan. Makanya kalau kita lagi makan tidak boleh sambil bicara atau bercanda, karena apa? Jangan sampai ini makanan masuk ke saluran nafas, bisa terjadi kematian. Kalau cuma nyumbatnya separuh gitu masih bisa nafas tapi sesak nafas. Tapi kalau sudah nyumbat total, oh itu bisa menimbulkan kematian. Kemudian ini membuka lagi kalau kita sudah bernafas. Ini proses menelan ya. Ketika menelan epiglotis nutup, ketika bernafas epiglotis membuka. Kemudian ini adalah pita suara. Ini adalah normal pita suara, tetapi ini adalah pita suara yang mengalami peradangan. Biasanya gejalanya adalah suara yang serak. Jadi kalau suara sudah serak jangan dipaksa untuk berteriak, jangan banyak bicara. Karena apa? Ini harus istirahat. Karena kalau tambah radang resikonya lebih berat. Susah loh. Mengobati atau membetulkan ini kalau sudah mengalami peradangan. Bahkan artis-artis itu sampai operasi ke luar negeri kan karena infeksi pita suara. Kemudian karena adanya pita suara, kita bisa memproduksi bunyi bahasa. Ya, proses terjadinya bunyi bahasa. 3 faktor dalam pembentukan bunyi bahasa yaitu adanya sumber tenaga. Apa sumber tenaganya? Ya udara. Udara itu yang membuat kita bisa bersuara. Kemudian alat ucapnya itu ada di mulut, hidung, dan tenggorokan. Kemudian rongga pengubah getaran atau saluran nafasnya. Yang berperan di saluran nafas adalah pita suaranya, ya. Karena kalau pita suara bergetar maka akan menimbulkan bunyi. Jadi proses terjadinya bunyi bahasa itu ada 4 fase: mengalirnya udara, fonasi, artikulasi, dan oronasal. Oronasal apa artinya? Oronasal itu dari kata oral dan nasal. Ini ya proses fase pertama proses pemompaan udara, artinya udara mengalir. Kemudian proses fonasi. Jika udara yang keluar dari paru mengalami hambatan, udara akan melewati pita suara, menyebabkan pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, setelah ini ada proses artikulasi. Tempat awal terjadinya bunyi bahasa itu adalah artikulasi. Arus udara diteruskan ke alat-alat ucap tertentu yang terdapat di rongga mulut atau rongga hidung, tempat bunyi bahasa tertentu akan dihasilkan. Yang terakhir adalah proses oronasal. Jadi bunyi keluar melalui rongga mulut atau oral atau rongga hidung atau nasal. Fonasi adalah proses bersuara di mana proses di mana pita suara di tenggorokan menghasilkan bunyian dengan atau tanpa suara. Jadi fonasi itu proses di mana pita suara bergetar. Ya, misalnya konsonan H dan K, huruf-huruf konsonan dihasilkan tanpa getaran pita suara. Huruf-huruf vokal atau A, I, U, E, O dihasilkan dengan getaran pita suara, maka bunyian bisa bersuara. Itu sudah ya. Jadi di laring itu yang paling penting adalah pita suara dan epiglotis. Nah, sekarang kita masuk ke trakea atau batang tenggorok. Seperti pipa, panjangnya 10 cm, lebarnya 2,5 cm. Trakea tersusun atas 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah jaringan ikat. Lapisan tengahnya yaitu otot polos dan cincin tulang rawan, karena bentuknya seperti cincin kan nih. Melingkar. Ya. Kurang lebih ada 16 sampai 20 cincin berbentuk huruf C, ya. Huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung dan menempel pada oesofagus. Jadi bentuknya C bukan O. Kalau O kan seperti cincin ya, tapi ini C. Jadi bagian belakangnya tidak bersambung. Fungsinya apa? Untuk mempertahankan trakea tetap terbuka.
Kemudian lapisan dalamnya yaitu jaringan epitel silindris selapis bersilia. Ya, kalau yang namanya bersilia biasanya dia mengeluarkan lendir. Jadi kalau lokasi-lokasi di mana saja yang epitelnya bersilia, maka akan menghasilkan lendir. Nah, lendir ini fungsinya adalah untuk menangkap debu dan mikroorganisme dikeluarkan dengan batuk. Jadi batuk itu tidak semuanya penyakit karena apa? Batuk itu adalah refleks kita kalau ada debu, kalau ada benda asing, kalau ada mikroorganisme yang masuk ke dalam rongga atau saluran nafas kita, misalnya, atau benda asing di dalam saluran nafas kita, misalnya kita kan mengeluarkan dahak ya, dahak itu kan dianggap benda asing di saluran nafas, maka kita akan berusaha untuk apa? Mengeluarkan biar dahaknya bisa keluar itu. Tidak selalu penyakit batuk itu bukan tidak selalu penyakit. Tadi siapa ya yang masuk belum di admit? Oke, ini sudah ya. Pulmo, bronkus, bronchiolus, alveoli, alveolus. Kemudian pulmo. Paru-paru terdapat dalam ini, kemudian kita masuk ke paru-paru ya. Paru-paru terdapat dalam rongga toraks pada bagian kiri dan kanan. Paru-paru memiliki apex. Apex itu puncak dari paru-parunya. Ya. Jadi ini memiliki bagian apex adalah puncak dari paru-parunya. Basis adalah bagian dasar dari paru-parunya. Kemudian permukaan costovertebrae atau depan dan belakang. Depan ke costo atau iga-iga, costa. Vertebrae itu bagian belakang dari paru, menempel pada bagian dalam dinding dada. Kemudian permukaan mediastinal menempel pada perikardium dan jantung. Jadi ada paru-paru yang menempel pada perikardium jantung, menempel pada jantung. Itu juga ada. Ya, jadi paru-paru kan ada batas depan, batas belakang, batas samping kanan kiri, kemudian ada bagian yang berbatasan dengan mediastinum. Nah, paru itu dibagi menjadi 3 bronkus. Bronkus itu dibagi menjadi 3, bronkus kanan dan bronkus kiri atau paru kanan dan paru kiri. Paru kanan itu ada 3 lobus, superior, medius, inferior. Tapi kalau paru kiri hanya 2, dia tidak punya medius. Jadi cuma superior dan inferior. Tiap lobus dibungkus oleh jaringan elastis yang mengandung pembuluh limfe, arteriola, venula, bronchial venula, ductus alveolar, saccus alveolar, dan alveoli. Setiap paru-paru mengandung kurang lebih 150 juta alveoli. Mempunyai permukaan yang cukup luas untuk tempat pertukaran gas. Jadi kalau seseorang itu bisa sampai sesak nafas karena sakit ya, kecuali asma ya. Kalau asma itu hanya penyempitan saluran nafas. Kecuali asma itu berarti penyakitnya sudah mulai berat, karena kalau sampai terjadi sesak nafas berarti alveolinya ini sudah banyak yang terkena. Ya. Ada yang belum mood. Ini paru kanan adalah superior, medius, dan inferior. Paru kiri superior dan inferior. Sama ya, 3, ini 2. Ya, kemudian itu adalah pembagian lobus paru-paru. Itu ada 3 dan 2. Kanan 3, kiri 2. Jangan sampai kebalik ya. Nah, paru-paru itu seperti organ yang lain, dia juga punya bungkus. Dia punya bungkus. Bungkusnya adalah pleura visceral, namanya pleura. Bungkus paru-paru adalah pleura. Kalau bungkus jantung namanya adalah perikardium. Kalau bungkus paru-paru namanya adalah pleura. Jadi paru-paru itu dibungkus oleh suatu bungkus pleura visceralis dan pleura parietalis. Yang namanya visceralis itu selalu bungkus yang selalu menempel pada organnya. Visceral itu artinya organ. Tapi kalau parietal itu artinya tepi ya. Jadi pleura yang selaput pleura, selaput organ yang berbatasan dengan organ-organ di sampingnya. Pleura visceral, pleura yang menempel langsung ke paru-paru. Pleura parietal, pleura yang menempel pada dinding rongga dada dalam. Kemudian
Di antara seperti perikardium juga, di antara pleura visceral, pleura parietal itu ada cairan pleura atau pelumas paru-paru. Ya, fungsinya apa? Dia sebagai pelumas, mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernafas. Sama saja dengan jantung, dia punya cairan jantung ya di antara pleura visceralis dan pleura parietalis. Karena apa? Dia biar bisa bergerak dengan baik, bisa berdenyut dengan baik. Kalau pleura kan mengembang mengempis ya, menghirup udara, mengembang, mengeluarkan udara, mengempis. Ini ya, jadi di sini adalah cairan pleura. Ini adalah pleura parietalis, ini adalah pleura visceralis. Nah, pleura itu pada dasarnya memang menghasilkan cairan, tetapi bisa diserap, tapi secara mekanisme normal bisa diserap lagi oleh tubuh. Tetapi kalau pleura itu terjadi infeksi, maka akan apa yang terjadi? Produksi cairannya berlebihan. Kalau ada pleura ya, namanya efusi pleura atau karena radang paru. Ya bisa. Di mute dulu ya. Siapa yang belum mute? Ya, ini kalau ada infeksi maka cairan pleura ini akan apa produksinya banyak dan ini bukan cairan yang istilahnya tidak berkuman. Kalau sudah efusi pleura ini cairannya terinfeksi, cairan yang pindah aja langsung ke air aja. nih. Ya, jadi akan mengendap di sini. Gejalanya apa? Siapa yang belum mute ya? Tolong di mute ya. Karena ini waktunya terbatas. Kejar-kejaran sama waktu. Ya. Jadi kalau ada kayak gini, kalau ada cairan kayak gini, maka paru-paru itu akan terdesak. Paru-parunya jadi kempis. Mengempis. Nah, ini akan apa? Mengganggu. Maka akan mengganggu pernafasan, jadinya sesak nafas. Siapa ya yang belum mute ya? Kayaknya masih di luar ya. Terpantau ya, nanti siapa-siapa yang masih ini terpantau ya. Jadi silahkan fokus. Kemudian ini ya, ini caranya bagaimana? Ini kalau banyak seperti ini maka dipasang jarum deh, menembus kulit sampai menembus pleura. Ini disedot, dialirkan ke jarum, disambung dengan selang, kemudian ditadai ya, ditadai oleh alat seperti tabung atau botol atau apa untuk menampung ini. Cairannya bisa berwarna merah yang mengandung darah atau nanah. Ini pleura efusi. Ya. Percabangan bronkus kiri lebih panjang dan sempit dan mendatar sehingga efeknya bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Karena bronkus sekarang itu lebih pendek, diameternya lebih besar ya, jadinya kuman itu lebih mudah masuk ke bronkus kanan. Bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Udah jam 1:41. Oke, ini ya bronkus, kemudian bronkiolus. Tadi 3 bronkiolus, 2 bronkiolus. Kemudian kita selanjutnya itu adalah pulmo ya. Sekarang kita alveoli dan alveolus. Bagian terakhir saluran nafas adalah alveolus. Di sini tempat bertemunya darah dengan udara. Jadi alveolus ini kuncinya ya, alveolus adalah tempat terjadi pertukaran O2 dan CO2. Kurang lebih ada 300 juta alveoli di kedua paru dengan diameter masing-masing rata-rata 0,2 mm. 300 juta alveoli ya Dek, padahal satu alveoli itu ada berapa alveolus? Itu ya. Oke. Ini enggak usah, lewati aja. Kemudian toraks atau rongga dada itu terdiri dari rangka dada terdiri dari kosta. Ini kosta ya, kosta 1, kosta 2, kosta 3, kosta 4. Kemudian ada sternum, ini sternum. Kemudian yang paling belakang adalah vertebrae atau tulang belakang yang setinggi apa?
ya setinggi torak. Jadi vertebrae thoracalis. Ini adalah otot-otot yang berperan pada proses inspirasi atau menarik nafas, otot-otot yang berperan pada saat ekspirasi atau menghembuskan nafas. Ada macam-macam ototnya ya, Dek ya. Nanti diperhatikan sendiri-sendiri. Kalau biasanya yang namanya oblik-oblik itu yang enggak yang apa yang ada agak melingkar agak miring-miring ini adalah oblik. Transversus itu transversal. Ya, ini adalah otot-otot ekspirasi, ini otot ekspirasi tambahan, ini otot ekspirasi. Nanti karena ini kecil-kecil sekali bisa diperbesar sendiri ya. Kemudian fisiologi respirasi. Apa sih respirasi itu? Apa sih bernafas itu? Respirasi adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh melalui suatu mekanisme pernafasan. Jadi respirasi pada prinsipnya adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari tubuh manusia. Nah, frekuensi pernafasan atau frekuensi respirasi itu dipengaruhi oleh banyak faktor, umur. Kalau bayi itu frekuensi nafasnya lebih banyak. Jenis kelamin, laki-laki itu volume nafasnya, volume yang diambil atau jumlah udara yang diambil itu lebih banyak. Tetapi secara frekuensi, secara jumlah nafas, maka wanita lebih banyak. Suhu tubuh jika panas maka nafasnya akan lebih sering. Ya kan kalau kita lihat ya kalau orang sakit panas itu kan nafasnya seperti sesak nafas karena itu mekanisme tubuh untuk mengambil oksigen. Posisi tubuh jika berdiri maka frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi. Olahraga, volume udaranya juga akan lebih tinggi. Lingkungan dataran tinggi yang oksigennya rendah maka frekuensinya juga lebih tinggi. Siapa adik-adik yang sudah pernah mendaki gunung? Ketika di puncak gunung itu kan dataran tinggi ya, kandungan oksigennya rendah. Maka kita semakin tinggi gunungnya akan semakin terasa sesak karena apa? Kadar oksigennya rendah. Bahkan ada yang pingsan, bahkan ada yang meninggal kan karena hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen yang derajat berat. Jadi mekanismenya apa untuk bertahan? Jadi kita sering bernafas, jadi jumlah nafas kita akan sering atau kita akan sering bernafas, lebih banyak bernafas karena apa? Untuk menghirup oksigen. Itu. Mekanisme respirasi terjadi saat sadar dan tidak sadar. Inspirasi dan ekspirasi. Lira Mangunah, Arif Nandian, Yekalsi silakan dibuka. Inspirasi dan respirasi ya, terjadi ada inspirasi dan ekspirasi. Kemudian berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya itu ada pernafasan dada, kemudian ada pernafasan perut. Ya, jadi respirasi itu ada inspirasi, ada ekspirasi, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Ya. Tergantung bagaimana. Sekarang ini pernafasan dada dan perut. Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dilakukan dengan dua cara pernafasan, yaitu dada dan perut. Kalau pernafasan dada pada intinya adalah yang bekerja adalah otot-otot interkosta, otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernafasan perut yang berperan utama adalah otot-otot diafragma. Jadi otot-otot antara perut dan toraks. Ya, tulang rusuk pada saat pernafasan dada tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada membesar, tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam tubuh badan. Karena tekanan kecil ya, jadi dia menyedot udara. Ya. Pernafasan perut otot diafragma mendatar, volume rongga dada yang menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Sama saja. Nah, apa bedanya inspirasi dan ekspirasi? Kita perhatikan ya. Inspirasi ketika kita menghirup nafas, maka tulang iga ini akan terangkat. Ya kan, adik-adik bisa praktekkan. Menghirup nafas kan maka akan tulang iga kita akan terangkat. Kemudian paru-paru akan mengembang ya kan karena terisi udara. Kemudian diafragma apa? Diafragma akan melebar atau mendatar. Beda lagi kalau begitu kita tarik nafas kemudian dikeluarkan. Gitu kan? Maka tulang rusuk akan turun, paru-paru mengempis dan diafragma akan melengkung atau mencekung. Ini adalah proses ekspirasi dan ini proses inspirasi. Sama ya? Ini.
sama 3 menit lagi habis. Kemudian respirasi juga dibedakan menjadi 2 jenis, respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar itu artinya pertukaran O2 dan CO2 antara darah dan udara. Jadi respirasi luar itu adalah ketika darah dibersihkan dari paru-paru, kemudian ketika kita menghirup oksigen. Ya, menghirup udara yang masuk adalah oksigen, kemudian proses di jantung dan paru-paru itu adalah respirasi luar. Kalau respirasi dalam adalah ketika darah sudah bersih, sudah diproses di paru-paru, kembali ke jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah respirasi dalam. Ya, luar antara darah dan udara. Jadi ketika udara itu maksudnya ketika kita menghirup udara. Kalau dalam antara aliran darah, antara darah dan sel-sel tubuh. Nah, ya. Pernafasan luar itu di dalam paru-paru. Jadi proses di mana karbon dioksida darah yang banyak mengandung karbon dioksida diganti menjadi darah yang banyak mengandung oksigen. Ya, protein dalam Hb itu protein. Dia Hb ini yang akan mengikat oksigen untuk dibawa ke seluruh tubuh untuk mencapai jaringan-jaringan tubuh. Jadi bentuknya adalah oksihemoglobin. HbO2. Hb ini adalah hemoglobin. Pernafasan internal itu ada di dalam jaringan tubuh atau sel-sel tubuh. Ini di paru, ini di jaringan tubuh atau sel-sel tubuh. Darah masuk ke dalam jaringan tubuh. Kemudian proses pertukaran O2 dalam darah dan karbon dioksida berlangsung dalam respirasi sel atau seluler. Oksigen melepaskan ikatannya dengan Hb dan berdifusi masuk ke dalam cairan tubuh. Ini adalah pernafasan internal. Ya, ini pernafasan ya. Luar. Jadi dari sini masuk ke ini kan banyak yang mengandung karbon dioksida ya yang sebelah jantung kanan. Masuk ke paru-paru, ya. Jadi ceritanya ketika kita bernafas kita menghirup oksigen, ya. Oksigen masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini kan darah yang banyak mengandung karbon dioksida masuk ke paru-paru. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Jadi karbon dioksidanya masuk ke paru-paru. Ketika kita menghirup udara, maka oksigen yang akan ditangkap. Nah, ketika kita menghembuskan nafas, maka oksigen dari sini yang kita keluarkan. Itu adalah respirasi luar. Bisa dipahami ya? Jadi respirasi itu respirasi luar itu mengambil oksigen dari bernafas, ya diambil oksigennya dimasukkan ke paru-paru, ditangkap di paru-paru, kemudian akan diganti nih karbon dioksida yang dari sini dibuang. Ya, kan ini dari jantung kanan masuk ke paru-paru untuk dibersihkan menjadi yang banyak mengandung oksigen. Nah, karbon dioksidanya itu